Pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar penerapan matriks. Penerapan matrik kali ini diterapkan pada sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier itu adalah himpunan persamaan linier yang variabel-variabelnya berkaitan. Bentuk sistem persamaan linier atau SPL itu seperti ini ya. 2x min y sama dengan 1, lalu x plus 2y sama dengan 2. Lalu diubah menjadi matriks seperti ini. Jadi ini diambil konstanta-konstantanya ya. Ini contohnya 2x jadi 2, lalu minus y jadi minus 1, x jadi 1, dan 2y jadi 2. Lalu xy nya diletakkan di sini ya. Karena ini dua variabel x dan y. Ini bisa q dan p, bisa x dan y. Lalu konstanta yang sebelah kanan ini diletakkan di sini sebelah sama dengan 1 dan 2. Ya, jadi dari SPL diubah dulu menjadi matriks. Ada dua model penyelesaian SPL dengan matriks ya. Yang pertama model Cramer dan yang kedua model inverse. Ya. Model Cramer itu menggunakan seperti ini determinan ya. Determinan A1, A2, A3 dibagi dengan determinan awal. Sedangkan metode inverse itu kita pakai seper determinan A, lalu adjoin itu atau transfer ya, transpose dari adjoin atau transverse, lalu dikalikan dengan B. B itu adalah nilai di sini ya. Ini sebagai nilai B. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi permintaan dan penawaran suatu barang itu ditunjukkan oleh fungsi Qs sama dengan minus 5 plus 3P dan Qd sama dengan 10 minus 2P. Ditanyakan berapa harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut. Kita diminta menyelesaikan dengan metode Cramer. Nah, ini kita harus merubah dulu menjadi konstanta sebelah kanannya ya. Contohnya ini Q supply sama dengan min 5 plus 3P. Ini 3P nya dipindah. Jadi Qs min 3P sama dengan min 5. Demikian juga dengan Qd. Ya, P nya dipindah. Ya, jadi Qd plus 2P sama dengan 10. Nah, setelah ini dari SPL kita ubah menjadi matriks. Ini 1 min 3. Lalu ini 1 2 ya, masukkan ke sini. Lalu dikali Qp ya, sama dengan ini B nya ini min 5 sama 10. Oke ya, lalu kita coba metode Cramer ya. Jadi kan rumusnya determinan A1 atau A2 dibagi dengan A ya. Ini kita hitung dulu determinan A. Determinan yang awal dulu ini kan rumusnya tadi jadi seperti ini ya. Ini kita ubah dulu, kita hitung dulu determinan A nya. Ini determinan A ini jadi data asli ya. Masih ingat ya determinan ya. Jadi kali silang 1 kali 2 minus 1 kali minus 3 dapatnya 5. Lalu A1 ya. Kalau kita diminta determinan A1, kolom 1 itu diubah diganti dengan nilai B. B itu yang ini. Ya, jadi min 5 10 sama min 3 2. Lalu dihitung determinan seperti tadi ya, kali silang min 5 kali 2 dikurangi 10 kali min 3 dapatnya 20. Oke, lalu kalau A2 berarti kolom 2 nya diganti B. B nya ini ya, min 5 10 ya. Udah kali silang 1 kali 10 dikurangi 1 kali minus 5 dapatnya 15 ya. Jadi didapat nilai P dan Q. Caranya kita ngitung Q dulu. Q itu A1 per determinan A1 dibagi determinan A, yaitu 20 per 5 dapatnya 4. Lalu P nya A2 per A ya. A2 nya 15, A nya 5 dapatnya 3 ya. Ini dapatnya 4 dan 3. Oke, itu metode Cramer. Lalu yang kedua metode inverse. Soalnya sama ya. Caranya juga sama. Kita harus mengubah dulu menjadi sama dengan konstanta seperti ini. Nah, setelah itu diubah menjadi matriks ya. Jadi langkah awalnya sama. Lalu langkah keduanya yang sedikit berbeda. Kita karena rumusnya tadi, nah ini rumusnya ini ya, seper determinan A kali
adjoin A kali B. Kita harus menghitung determinan A. Nah ini determinan A kita hitung dulu. 1 kali 2 dikurangi 1 kali minus 3, dapatnya 5. Lalu kita mencari kofaktor dulu. Sebelum masuk ke adjoin, kita harus mencari kofaktor dulu. Cara mencari kofaktor seperti ini. Jadi kalau K11 itu berarti baris 1 kolom 1 dihilangkan. Jadi kan tinggal 2 nih. Lalu dikalikan ini. Rumusnya min 1 pangkat baris dan kolom. Jadi min 1 pangkat ini kan 1 berarti 1 plus 1. Ya, dapatnya 2. Lalu K12 itu berarti baris 1 kolom 2. Ini baris 1 kolom 2. Berarti ini kan yang dipakai 1 ini. Ya, berarti minus 1 pangkat 1 plus 2. Dapatnya minus 1. Lalu K21 itu berarti kolom baris kedua, kolom ke-1. Jadi ini ya. Ini hilang, jadi tinggal minus 3. Ya, jadi min 1 pangkat 1 plus 3 kali minus 3, dapatnya 3. Lalu K22 berarti baris 2 kolom 2, dapatnya ini 1 ini. Pangkatnya pengalinya min 1 pangkat 2 plus 2 kali 1, dapatnya 1. Ya, ini tinggal disusun jadi kofaktor. Jadi 2 min 1 3 1 seperti itu. Oke, lalu kita buat adjoin ya. Adjoin. Ini kan tadi kofaktor dapatnya ini. Ini kofaktor dulu. Dari kofaktor ini diubah menjadi adjoin. Adjoin itu atau transpose ya. Jadi baris jadikan kolom. 23 dikali 23 min 1 1 seperti ini. Ditranspose ya, dari baris jadikan jadi kolom, jadikan baris. Ini kolom 1 kan 23, jadikan baris 23 seperti ini. Ini min 1 1 jadikan min 1 1 seperti ini. Lalu masukkan metode inverse-nya. Ya. 1 per ini determinan A dikali adjoin A dikali B. Ya, jadi 1 per 5 kali tadi ya, hasil transpose. Ya, lalu dikalikan B. Ya, min 5 10 ini. Udah, lalu dikali silang ya. 2 kali minus 5 ditambah 3 kali 10. Lalu min 1 kali min 5 1 kali 10, dapatnya 20 15 ya. Ini tinggal dikalikan 1/5 kali 20 dapatnya 4. Lalu 1/5 kali 15 dapatnya 3. Oke, itu penerapan matriks. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.